Ketika masih punya harta, yang dibanggakan itu bukan jumlahnya, yang dibanggakan itu bukan mewahnya, yang dibanggakan itu bukan banyaknya, tapi yang harus menjadikan patokan kita, harta ini bisa menjadi wasilah amal soleh kita nggak kepada Allah. Itu jamaah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi wa sunanihi ila yaumil qiyamah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Nahmadullah, segala puji dan syukur selalu tercurah, selalu terlimpah kepada Allahu Rabbuna Azza wa Jal atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya hingga detik ini, di hari Ahad, di awal malam tanggal 23 Syawal 1447 Hijriah. Allah memperkenankan kita kembali untuk berkumpul bersama dalam majelis ilmu di rumah dari rumah-rumah Allah selepas melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kita hadir di sini, hadir di rumah Allah ini, di Masjid Ar-Rasyid Indonesia. Semuanya tidak pernah lupa kita semua untuk memurnikan niat, meluruskan niat kita hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Niatnya ikhlas untuk mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita niatkan untuk mendulang faidah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu syar'i untuk menopang ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidaklah mungkin ibadah
tanpa didampingi dengan ilmu. Ibadah harus ditopang dengan ilmu. Apalah jadinya ketika ibadah tanpa disertai dengan tuntunan ilmu syariat. Nah, inilah penting buat kita semua. Niatkan pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan hidayah ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kita kembali lanjutkan malam ini kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kesempatan ini kita masuk kepada pembahasan baru. Ya, alhamdulillah. Udah berapa lama kita kajian Riyadhus Shalihin? Ada 2 tahun Ustaz, kurang lebih ya. Dari dulu kita mulai di kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu tamat alhamdulillah. Dan ini sekarang kita masuk, setelah itu kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin dan sudah masuk ke bab 13. Bab 13 itu di sini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu fi bayani kasrati turuqil khair. Ya, ditulis di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu fi bayani kasrati turuqil khair. Bab pembahasan dalam menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, jadi Al-Imam An-Nawawi dalam bab ke-13 ini insyaallah taala akan kita pelajari bersama, menjelaskan, menuliskan, mencantumkan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengenai banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan atau jalan-jalan kebaikan. Nah, jamaah hadirin, bahwasanya harus kita pahami Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Nah, ini garis besar yang harus kita pahami bersama. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang penuh dengan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Yang dimana pasti yang diajarkan, yang dituntunkan, yang diarahkan oleh Islam semuanya adalah kebaikan. Tidak ada sedikit pun keburukan di dalam Islam. Ini harus dipahami. Jangan pernah sedikit pun terbesit di dalam hati kaum muslimin oleh kita semua bahwasanya Islam mengajarkan keburukan. Nauzubillah. Jangan sampai. Semua yang ada di dalam Islam, hukum-hukumnya, aturan-aturannya, pedoman-pedomannya, semuanya adalah kebaikan. Ini penting. Ini landasan utama yang harus diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Jangan sampai ada orang yang mengaku Islam tapi membenci hukum Islam itu sendiri. Itu munafik namanya. Orang ngaku Islam tapi dia membenci hukum Islam itu sendiri. Itu munafik namanya. Benar nggak? Dia mengaku Islam tapi hakikatnya membenci Islam. Atau orang Islam yang tidak suka, bukan membenci, ini levelnya di bawah lagi, tidak suka atau tidak menerima hukum Islam. Itu namanya fasik, rusak. Ya, orang Islam tapi dia nggak suka sama hukum Islam, ini namanya fasik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Islam semuanya bahwasanya bagian yang tidak terpisahkan dari agama ini, dari mulai syariat teringan sampai syariat yang terbesar dan terberat, adalah jalan menuju kebaikan. Ini jamaah yang harus dipahami. Nah, di sini yang akan kita bahas dalam babu fi bayani kasrati turuqil khair,
penjelasan di dalam atau pembahasan di dalam menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menuliskan, bisa dibantu baca Ustaz dari dalil yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari Al-Quranul Karim. Di situ ada, langsung di bawah. Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz. Nah itu ditambah dengan beberapa tambahan ayat penjelasannya. Nah, di matannya di buku tulisannya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dituliskan di sini masih sama dengan tadi yang dibaca oleh Ustadz kita, guru kita. Cuman tadi versi lengkapnya ya Ustadz ya. Nah, ini versi matannya sama. Nah, Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkaitan dengan banyaknya jalan menuju kebaikan. Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, ayat ini ada di surah Al-Baqarah ayat 215. Nah, jamaah yang ada di rumah, yang hadir di Masjid Ar-Rasyid Indonesia, yang bisa menyimak dari Al-Quran langsung, bisa dibuka Al-Qurannya, surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Dan dari apa-apa yang kalian kerjakan, dari apa-apa yang kalian lakukan, dari apa-apa yang kalian amalkan, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Tuh jamaah ya, dari setiap kebaikan, apapun kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah, baik itu muslim ataupun muslimah, semuanya hamba Allah yang mengaku Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia mengerjakan suatu kebaikan, maka cukuplah Allah yang menjadi pedoman. Allah Maha tahu atas perbuatan kebaikan itu ya. Jadi jangan dikira amal soleh kita, kebaikan-kebaikan amal ini Allah nggak melihat. Allah melihat jamaah ya. Allah tahu, Allah mengetahui semua amalan-amalan kita dari kebaikan tersebut. Jadi jangan pernah merasa ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita melaksanakan amalan kebaikan, amal soleh, itu Allah tidak melihat, Allah tidak peduli, Allah tidak mengetahui. Justru dari semua yang ada di alam semesta ini, ketika kita mengetahuinya, dimanapun kita melakukan kebaikan di belahan dunia ini, Allah Maha tahu jemaah. Kan kita berpikir terkadang kalau kita ingin melakukan kebaikan harus diposting-posting gitu ya, biar orang pada tahu gitu. Kalau berbuat amal soleh, berbuat ibadah, berbuat kebajikan harus jadi status WA begitu, biar orang pada tahu. Nggak perlu jemaah. Walaupun kita ngumpet di sarang semut, berbuat kebaikan dalam tuntunan agama ini, Allah Maha tahu. Nggak perlu pakai kita semuanya mencari pengakuan dari pengetahuan orang lain, cukup Allah. Allah yang Maha tahu. Dan tidak ada yang mubazir dari segala amalan-amalan soleh kita. Semuanya ada perhitungannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 215. Nah selanjutnya, wa qala ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ma taf'alu min khair ya'lamhullah. Surah Al-Baqarah ayat 197.
Mari lagi jamaah, masih dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Nih, patokan nih kalau setiap ibadah. Kalau kita berkeyakinan Allah yang Maha Tahu ini langsung mengetahui amalan ibadah kita, seharusnya mau ada orang, mau nggak ada orang, mau ada jamaah, mau nggak ada jamaah, mau ada yang datang, mau ada yang nggak datang, kalau dalam amal sholat tetap bersemangat jamaah. Betul tidak? Karena patokan amalan ibadah itu biar dilihat sama Allah, bukan dilihat sama tetangga, bukan dilihat sama orang-orang di pemukiman, bukan dilihat sama teman-teman, bukan. Patokannya adalah biar Allah yang melihat, cukup Allah saja. Nah, wa ma yaf'alu min khair, barang siapa dan bagi siapa saja yang mengerjakan atau kalian mengerjakan amalan soleh dari kebaikan, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Jamaah, Allah tabaraka wa ta'ala dengan ilmunya, innallaha sami' wal basir, sesungguhnya Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Ya, ini kembali lagi tadi saya gambarkan di dalam kita menjelaskan amalan atau pintu-pintu jalan-jalan kebaikan ini, ketika semuanya tujuannya untuk Allah, ringan semua langkah. Kalau semua amalan soleh kebaikan kita tujuannya untuk Allah, ringan. Kenapa dijadikan manusia itu berat untuk melangkah menuju kebaikan-kebaikan? Karena menjadi patokannya adalah validasi manusia, makanya berat. Patokannya adalah, ini gimana nih? Ini kira-kira saya melakukan ini, ketokohan saya meningkat nggak? Nah, naudzubillah. Ini kalau saya melakukan kayak begini, saya diakuin gak nih eksistensi saya di lingkungan? Nggak perlu jamaah. Kalau tujuannya sudah Allah, ringan. Untuk Allah, nggak peduli buat yang lain. Untuk Allah. Hatinya terpaut, Allah yang mengetahui amalan saya tidak peduli dengan penilaian manusia. Kan begitu ya? Begitu jemaah. Kalau dikit-dikit pengen dilihat sama manusia, pengen dinilai sama manusia, pengen mendapatkan validasi dari manusia, ibadah nanti jadi berat jemaah. Ibadah jadi berat. Sok gerak, buktikan. Ketika tujuannya bukan untuk mengharapkan ridho Allah, itu jadi berat. Oke lah, mungkin sekali dua kali itu semangat karena ada yang melihat. Besok ketika udah nggak dilihat atau mungkin penilaian manusia sudah mulai berkurang, dia kembali lagi malas lagi untuk ibadah. Kenapa? Tujuannya validasi makhluk atau manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qala ta'ala, di dalam surah Az-Zalzalah ayat ke-7, yang tadi dibacakan juga oleh ustaz kita. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Dan barang siapa saja yang mengerjakan amalan walaupun itu sebesar biji dzarrah. Sebesar biji dzarrah, siapa yang bisa mentafsirkan sekarang di sini sebesar biji dzarrah? Ada nggak definisi yang lebih definit, yang lebih spesifik tentang biji dzarrah itu seperti apa? Ada yang bilang sebiji sawi masih gede, masih kelihatan gitu. Zarrah itu dikatakan oleh sebagian para ulama adalah bentuk dari benda butiran yang terkecil di alam dunia ini. Zarrah. Apa yang paling kecil? Ya kita cari sendirilah. Ada yang sebesar elemen butiran atom dan sebagainya.
Atau katanya ada, kalau misalnya kita lihat di udara ada yang terbang-terbang kayak kapas begitu, yang bisa terbang. Pokoknya butiran dari benda terkecil di alam dunia ini yang paling kecil itu disebut dengan zarrah. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa atau bagi siapa yang mengejarkan atau mengamalkan kebaikan walaupun itu dengan sebutir zarah pun, khairan yara, kebaikan, Allah melihatnya. Khairan yara, Allah melihat kebaikan tersebut. Jadi jangan dibilang amalan kebaikan yang kita kerjakan, dari semua amalan kebaikan itu, walaupun itu sekecil apapun, ketika niatnya ini adalah ikhlas karena Allah dan juga mengikuti tuntunan dari sunnahnya, mengikuti tuntunan dari ajaran baginda Rasulullah SAW, itu semuanya Allah lihat dan Allah catat, jamaah. Tidak ada yang sia-sia, sekecil apapun. Bahkan dikatakan dalam beberapa hadis yang sahih, jamaah, termasuk ibadah yang paling murah lah, apa ya itu, yang usah pakai keluar uang, yang paling gampang lah, senyum aja kepada saudara kita. Atau kama qala Rasulullah SAW, kurang lebih Rasulullah SAW bersabda, di sini sahih, kalian menampakkan wajah yang baik, tersenyum kepada saudara kalian, itu adalah bentuk dari sedekah. Itu yang paling gampang aja, itu ibadah, jamaah. Ya, senyum kepada saudara kita, apalagi kita ucap salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita senyum, gimana, sehat, alhamdulillah, itu udah sedekah. Bahkan yang ringan sekalipun, jamaah, dikatakan dalam hadis yang lain juga, ketika kita belajar hadis arba'in ya dulu, kita menyingkirkan halangan dari jalan yang sekiranya dapat mengganggu atau mencelakakan orang lain, itu pun dinilai sebagai amal soleh yang luar biasa, jamaah. Menyingkirkan penghalang, misalnya ada kayu di ngalangin jalan, atau ada duri, ada paku yang sekiranya nanti naudzubillah mencelakai orang lain, itu dianggap sebagai amal soleh yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau minimal yang tidak ada beban sedikit pun dari usaha, baik materi maupun perbuatan tangan gitu. Kita mendoakan saudara kita aja di hati kita dengan doa yang baik, itu pun amal soleh, jemaah. Mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan dia sehat, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan istiqomah. Doa yang seperti itu aja pun, doa kebaikan itu mendapatkan catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kebaikan ketika itu dilakukan untuk mengharapkan ridha Allah dan juga berdasarkan dari tuntunan Rasulullah SAW, itu tidak ada yang sia-sia dan bagian dari berjalan di jalan-jalan kebaikan. Nah, jamaah. Terus selanjutnya di sini dalam ayat selanjutnya di dalam surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, man 'amila salihan falinafsih. Man 'amila salihan falinafsih. Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, maka sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri. Apabila seseorang hamba, seorang manusia, kita semuanya muslim dan muslimah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalam yang begitu indah. Ini motivasi buat kita, jemaah.
Man amila salihan falinafsih, barang siapa yang mengerjakan amalan soleh maka ini untuk diri dia sendiri, bukan buat diri untuk orang lain, jemaah. Makanya rugi orang yang masih sehat, orang yang masih seger buger, orang yang mempunyai fasilitas yang bisa mempermudah segala kegiatannya tidak digunakan untuk ibadah, itu rugi. Kenapa jemaah? Kata Allah di sini, man amila sholihan falinafsi. Maka barang siapa aja yang melakukan amalan soleh maka buat dirinya, bukan orang lain. Kerjakan amal soleh karena buat diri kita. Jamaah, kalau kemarin kita bahas tentang apa namanya yang lalu itu apa namanya berkaitan dengan prahara hari kiamat itu Ustaz ya. Kebangkitan, kita akan dibangkitkan dalam rupa sebagaimana kita mati. Pembahasan yang dulu. Coba kalau misalnya kita kembali kepada pembahasan kita yang kemarin ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak, pada hari kebangkitan, kita dibangkitkan dalam rupa kita ketika kita mati. Coba kalau kita nggak berbekal jamaah, kalau kita tidak melakukan yang terbaik buat bagaimana kehidupan kita setelah mati, coba rugi jamaah. Nah, sekarang harta yang kita kumpulkan, harta yang kita bangga-banggakan, bermanfaat di dunia, iya bermanfaat jemaah. Tapi mati dibawa enggak? Kalau untuk mati dibawa ke kuburan enggak. Tapi ketika mati sebagai pahala amal soleh dari harta yang kita gunakan di amal soleh kita itu bisa. Ketika harta ini dipergunakan untuk amal soleh, pahalanya yang kita bawa mati. Ketika masih punya harta, yang dibanggakan itu bukan jumlahnya, yang dibanggakan itu bukan mewahnya, yang dibanggakan itu bukan banyaknya. Tapi yang harus menjadikan patokan kita, harta ini bisa menjadi wasilah amal soleh kita nggak kepada Allah, itu jamaah. Karena apa? Harta ini akan berbalik manfaatnya buat diri kita sendiri. Jadi itu wa may ya'mal sholihan falinafsih, barang siapa yang mengerjakan amalan soleh nanti baliknya buat diri dia sendiri, manfaatnya buat diri dia sendiri. Ilmunya yang pada pinter-pinter nih, yang pada kuliah, yang pada sekolah, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3 dan selanjutnya. Ilmunya bermanfaat nggak buat Islam dan kaum muslimin? Diamalkan nggak untuk ibadah? Ilmunya untuk mengembangkan umat atau tidak? Nah, ini semuanya dijadikan amal soleh yang akan berbalik pahalanya buat diri kita sendiri. Jangan sampai cuma dijadikan gelar kebanggaan atau untuk pamer-pamer pencapaian. Wah, saya mau kuliah udah S3 Ustaz, udah doktor. Nggak ada yang ngalahin saya. Wah, di sini mah paling cuma SMA. Astagfirullah gitu kan. Ada yang orang kayak begitu? Ada aja mah. Buat apa kayak begitu? Kalau semua tujuan di alam dunia itu untuk kebanggaan, maka nista, fana, sirna semua jemaah. Tapi ketika tujuan dari apa yang kita punya adalah amal soleh, fali nafsih, kata Allah Subhanahu wa taala, fali nafsih, maka akan kembali untuk dirinya, untuk amalan soleh ini untuk menolong dia kelak. Gitu jamaah. Nah, di dalam pembahasan jalan-jalan kebaikan ini dikatakan juga oleh Al-Imam An-Nawawi, dan ayat-ayat di dalam pembahasan ini cukup banyak. Banyak kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Inilah pentingnya kita membahas atau mengkaji jamaah. Ya. Mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji semuanya untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah, ini penting. Karena begitu banyak dari ayat Allah yang mengajarkan kepada kita jalan kebaikan itu begitu banyak, itu tidak sampai kita pahami. Jadi kita hanya sekedar ibadah itu hanya sekedar seremonial, atau nggak seremonial jemaah? Ibadah itu hanya terlihat
sebagaimana yang dilihat oleh pandangan mata orang-orang yang menjadikan syariat itu beban. Sholat 5 waktu bagi orang munafik itu beban, jemaah, berat. Sholat 5 waktu bagi orang-orang munafik itu berat luar biasa, apalagi berjamaah, berat. Karena dianggapnya ibadah ini seremonial, bukan untuk mencapai atau menapaki jalan-jalan kebaikan. Atau mungkin yang dia kenal itu hanyalah ibadah-ibadah yang seumumnya masyarakat dikerjakan. Bahkan mungkin yang tradisi dibilang ibadah, padahal itu cuma tradisi, tidak ada di dalam bab ibadah, tidak ada contohnya. Tapi karena tradisi seakan-akan jadi ibadah. Padahal jalan luar biasa, jamaah. Inilah pentingnya kita mempelajari syariat ini dengan benar-benar baik gitu. Mempelajari ayat-ayat, hadis-hadis Nabi, mengkajinya dengan penuh keseriusan, memahami kitab-kitab para ulama, mengambil ilmu dari para orang-orang yang kompeten di dalam ilmunya. Ini penting. Agar apa? Agar dalam kita menjalani kehidupan di dalam beragama ini tidak salah jalan. Tidak salah jalan. Karena yang kita tuju ini adalah turuqul khair, jalan-jalan kebaikan, bukan turuqus syarr, bukan jalan-jalan keburukan. Karena bisa jadi sesuatu yang seakan-akan di mata manusia itu baik, padahal sesungguhnya itu buruk. Kenapa? Nggak ngerti ilmunya, nggak paham. Ini pentingnya mengkaji, jamaah. Nah, dan bisa jadi juga dalam kita mengkaji ilmu ini, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan hidayah ini masuk ke dalam jiwa kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah ya, pokoknya tujuannya semuanya validasinya itu Allah, jangan manusia. Pokoknya jangan manusia. Ketika kita mengharapkan validasi dari manusia, satu hal yang pasti kita akan rasakan adalah kecewa. Manusia itu, ini pengalaman nih jamaah ya, mungkin semua kita pernah merasakan ya. Termasuk orang yang berada di hadapan jamaah semua. Manusia itu bisa jadi sekarang memuji, besok dia nggak suka sama kita, besok dia nggak punya kepentingan sama kita, besok mungkin kita tidak sepaham sama dia, dijelek-jelekin kita. Benar nggak? Iya, begitu manusia. Karena manusia itu seperti itu. Tapi ketika tujuannya Allah, kita konsen di jalan yang Allah ridho, di dalam mencari apa yang Allah suka, mencari dari apa yang Allah perintahkan, tenang jamaah, karena Allah. Manusia mah apa sih? Sekarang kita disuka, besok kita nggak sependapat aja dibenci, dia digoreng semua. Oh si Pulan mah gitu, jelmana kieu. Nah begitu ya, bahasanya gitu. Dia mau orangnya begini, dijelekin dah, dibikin majelis gibah tuh kayak begitu tuh. Kenapa? Karena yang kita cari validasi manusia. Coba yang kita cari validasi Allah, dengan sujud kita mengeluh kepada Allah, dengan curhatnya kita, ya Allah, dengan sepertiga malam terakhir kita ada kesulitan, kita ada sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam hidup kita. Kita pautkan hati kita kepada Allah, angkat tangan kita, ya Allah, hamba seperti ini, ya Allah, hamba ada masalah, ya Allah, hamba ada kesulitan. Nah, coba seperti itu jamaah, nggak perlu pakai manusia. Jamaah, pernah nggak nih? Ini pernah nih, saya tanya nih sama manusia nih. Pernah nggak kita punya masalah? Kita punya sesuatu yang kesulit dari hidup kita yang kita alami. Kita curhatin sama manusia, tapi nggak lama dari kita curhat itu, masalah kita, aib kita terdengar sama orang lain, tersebar sama orang lain. Pernah nggak melakukan gitu atau merasakan itu? Bukan pernah, Ustaz, sering. Ya begitu ya. Tapi ketika jalan kebaikan ini
Jalan-jalan kebaikan ini semua yang kita hadapi, semuanya adalah kita fokuskan untuk Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah sekalipun, kita tetap istiqomah di dalam kebaikan, tujuannya Allah. Coba ketika kita ada masalah, kita ada kesulitan, yang kita curhatin itu Allah. Ringan. Allah tidak akan membuka aib kita. Justru yang ada aib kita ditutupin sama Allah. Benar nggak jamaah? Sekarang saya mau tanya nih jamaah. Ingat kepada diri sendiri. Jangan menilai orang lain. Ingat kepada diri sendiri. Dosa apa yang sering kita lakukan oleh diri kita? Yang orang lain nggak tahu. Allah pasti tahu ya. Tapi ditutupin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikubur aib kita sama Allah, jangan sampai manusia tahu. Itulah Allah sang maha penutup aib. Dikatakan Allahu satir, Allah sang maha penutup aib. Coba sama manusia, ketemu di jalan aja nih sama tetangga, apalagi tetangganya tukang gosip, tetangganya tukang nyinyir, kita lagi melakukan sesuatu yang jelek misalnya. Ya, jangankan satu yang jelek, kita kesusahan aja nih. Misalnya motor kita mogok, mobil kita mogok, atau mungkin kita kesulitan gitu. Itu rame, jadi perbincangan di mana-mana. Betul nggak? Itu manusia mulutnya jamaah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita susah, kita curhat, Allah sang maha lembut, Allah sang maha indah, sang maha pemberi solusi, dengan hikmahnya, dengan caranya melindungi aib kita dan membukakan pintu keluar dari masalah-masalah kita. Gitu jamaah. Coba manusia. Gitu. Oh, tadi saya ngelihat dia tuh motornya mogok. Wah, kasihan ya. Waduh, mana wah begitu. Jadi bahan omongan kayak begitu. Nah, itu jamaah ya. Nah, dari pembahasan ini, di dalam kitab ini pembahasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, ini akan masuk kepada hadis yang pertama jamaah, hadis nomor 117. Masya Allah. Perhatikan di sini jamaah, kita masuk hadis pertama dalam bab ini. Mungkin penjelasannya cukup panjang, tapi kita baca dulu Ustaz ya. Perhatikan di sini. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab ini, wa ammal ahadis fakasiratun jiddan. Sedangkan dari hadis-hadis yang berkaitan dalam penjelasan jalan kebaikan ini cukup sangat banyak atau sangatlah banyak. Dan hadis ini tidak terbatas, banyak sekali. Istilahnya tidak bisa kita tuliskan semua, sangat saking banyaknya. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fanadhkuruhu tarfan minha, dan akan kita sebutkan yang yang menjadi penting-penting atau yang langsung berhubungan dengan kebaikan ini. Hadisnya sangat banyak jemaah, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang berkaitan dengan bab ini akan disebut oleh Imam An-Nawawi berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Dan hadis yang pertama, hadis nomor 117, al-awwalu an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Dzar ini Jundub bin Junadah berkata bahwasanya telah berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu. Nah, ini bertanya nih, si Jundub ini bertanya kepada baginda Rasul. Dia bertanya, dikatakan di sini dia berkata, aku bertanya kepada Rasul. Jadi pernah bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar bin Jundub bin Junadah pernah bertanya langsung kepada baginda Rasul. Nah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Boleh nggak bertanya kepada
Rasul tentang amalan seperti apa sih yang paling utama? Boleh, jelas. Ini menjadikan contoh buat kita semua. Boleh bertanya kepada ahli ilmu untuk menjelaskan, untuk mengarahkan kira-kira amalan apa yang paling utama yang harus saya lakukan sekarang. Nah, ini dicontohkan pada masa Nabi SAW, seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul SAW, ayyul a'mali afdal? Amalan apakah yang lebih utama aku lakukan, wahai Rasulullah SAW? Apa kata Rasul? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Yang pertama dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling utama. Iman dulu. Setiap amalan ibadah apapun kita kerjakan kalau tidak didasari dengan iman, berat jamaah. Betul nggak? Karena iman ini kan letaknya di hati nih. Ketika setiap amalan yang bahkan amalan yang teringan sekalipun, amalan yang paling ringan sekalipun kalau tidak didasari dengan keimanan, berat jamaah. Itu yang ringan jadi berat kalau tidak ada iman. Tapi ketika iman sudah kuat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, amalan yang berat pun menjadi ringan. Ini adalah faktor penentunya iman. Makanya penting jemaah. Penting mempertahankan iman. Walaupun iman itu kata para ulama berdasarkan hadis yang sahih, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang meningkat dan kadang berkurang. Iman itu bisa naik turun. Kadang iman naik, kadang iman turun. Tapi ketika amalan ibadahnya semuanya dia adalah patokannya iman kepada Allah, bertambah dan berkurangnya ini tidak menjadikan lemah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu jamaah. Ketika iman yang berkata, ketika iman yang berbicara, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, bismillah, jalan terus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika imannya sudah rusak, imannya sudah sakit, imannya sudah cacat, imannya sudah lemah, aduh repot ya, man. Hal yang mudah aja jadi susah. Betul tidak? Seperti itu. Nah, selanjutnya kata Nabi SAW setelah al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi, dan berjihad di jalannya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, jangan diartikan semua jihad itu adalah jihad qital. Ya, walaupun jihad qital atau jihad kita, jihad jihad langsung fisik, berperang, ya. Jangan semua diartikan jihad itu adalah satu pengertian jihad qital. Walaupun jihad qital ini adalah salah satu jihad atau puncaknya jihad di dalam agama ini adalah jihad qital, jihad berperang, membunuh atau dibunuh, gugur atau membela dengan memusnahkan musuh-musuh Islam. Jihad adalah upaya keras untuk senantiasa berjuang, untuk senantiasa bisa patuh kepada perintah Allah, itu pun jihad jamaah. Seorang suami yang berniat kuat ibadah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, itu pun jihad di jalan Allah. Dari rumah sholat berjamaah ke masjid, itu pun jihad di jalan Allah. Dari rumah ke majelis ta'lim untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu pun jihad di jalan Allah. Bersedekah, menyisihkan sebagian rezeki untuk perjuangan agama, untuk kemaslahatan Islam, untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan bantuan, itu pun jihad di jalan Allah. Mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, itu pun jihad jamaah. Mendidik istri untuk menjadi istri yang solehah, itu pun
jihad jamaah, semuanya perjuangan untuk mendapatkan ridho Allah dengan sebaiknya amalan, itu adalah jihad. Ada juga yang bilang, Ustaz, jihad melawan hawa nafsu. Iya, melawan hawa nafsu juga jihad, benar. Bukan melawan hawa nafsu ya, mengarahkan hawa nafsu. Karena manusia juga harus ada nafsu. Coba kalau nggak ada mengarahkan nafsu gimana coba? Tapi diarahkan nafsunya, dikendalikan agar nafsunya ini selaras dengan tuntunan agama. Ya, seperti itu jamaah. Jadi jihad itu banyak pengertian, walaupun di antara pengertian yang paling utama adalah jihad, perang di medan perang, gitu jamaah. Tapi untuk kita sekarang tolabul ilmi ini adalah bagian dari jihad. Bahkan dakwah itu juga merupakan bagian dari jihad di jalan Allah jamaah. Jangan kita kira lisan ini, ucapan ini tidak kalah mulia dengan peluru. Ketika peluru bisa mematikan fisiknya manusia, lisan ini bisa merubah pola pikir manusia. Bisa jadi orang dapat hidayah karena tuntunan dari ucapan kita. Jangan dikira tinta di pena kita ini, di pulpen kita ini, jangan dikira tinta ini kalah mulia dari darah. Ketika kita jihad terluka kan keluar darah ya jamaah. Ketika kita menuliskan ilmu di lembaran-lembaran kita, ketika kita menuliskan semuanya ini dengan tinta-tinta kita, ini bisa jadi lebih mulia dari darah dengan kenyataan kita sekarang di sini. Kita karena yang butuh buat kita semua di negara ini adalah jihad dalam bentuk dakwah. Kita hanya butuh jihad dalam bentuk dakwah. Dakwah yang lebih utama di negara kita. Dakwah. Ya. Dan jangan dikira harta yang receh yang kita berikan untuk dakwah ini itu kalah daripada senjata. Karena bisa jadi harta yang kita sedekahkan dalam dakwah ini lebih mulia daripada senjata, karena harta ini digunakan untuk menggerakkan dakwah. Akhirnya dakwah berkembang, masyarakat tercerahkan, ilmu tersebar, ibadah umat menjadi baik, tauhid tegak, sunnah hidup, karena dari dakwah kita inilah jihad. Seperti itu jamaah. Al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Iman dulu baru jihad. Dan yang namanya jihad itu harus didorong dengan iman, karena nggak mungkin ada jihad kalau tidak beriman. Sampai sini ada pertanyaan jamaah? Isa sudah lewat ya? Oke. Ada yang bisa azan dulu, nanti kita lanjut lagi beberapa saat sesudah azan. Jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di Masjid Ar-Rasyid Indonesia maupun yang menyimak melalui live streaming di media sosial Masjid Ar-Rasyid Indonesia dimanapun Anda berada. Kita cukupkan kajian kita karena sudah berkumandang azan Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan selanjutnya dari hadis yang tadi kita bahas belum selesai, karena memang waktu dari maghrib menjelang isya itu cukup singkat ya, makanya disebutnya dengan tamasya, ta'lim maghrib sampai isya, cukup paling cuma 45 menit atau 1 jam seperti itu. Tapi insya Allah sedikit-sedikit, yang penting paham, yang penting bisa difahami dengan baik dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan keseharian kita, menjadikan kualitas ibadah kita lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dari awal kehadiran kita sampai akhir ini semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh dan dicatat sebagai meniti jalan-jalan kebaikan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada bahasa yang kurang berkenan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.